Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita bersama-sama kembali berjumpa di dalam doa pagi kita. Bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita menyiapkan hati kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita sungguh bersyukur kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang bangkit dan menang, yang memampukan kita untuk menjalani hari-hari kita di dalam pengharapan. Mari kita naikkan pujian anak Allah, Yesus namanya. Dosaku kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Ketika Engkau mengizinkan kami kembali berkumpul secara online melalui
link YouTube ini Tuhan. Engkau menolong setiap kami supaya sungguh pagi hari ini kami boleh mengarahkan hati kami kepadamu. Kami boleh dengar-dengaran akan firman-Mu ya Tuhan, akan menaikkan pujian untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau berkati setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kisah tentang Tuhan kita adalah kisah yang tidak pernah berhenti untuk boleh diceritakan kepada orang lain. Karena di dalamnya ada begitu banyak kebenaran yang Tuhan mau kita juga memberitakan kepada orang lain. Mari bersama-sama kita akan naikkan pujian Ku Suka Menuturkan. Mari kita masuk di dalam doa untuk firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah persekutuan kami pagi hari ini, kami juga boleh diberi kesempatan untuk membaca bagian firman Tuhan. Kau menolong kami Tuhan untuk mengerti, tetapi terlebih juga untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Tuhan, tolong kami, mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar firman. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kita bersama-sama akan membaca Kisah Para Rasul 5 ayat 27 sampai dengan 32. Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 27 sampai dengan 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia.
Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kalau kita mengikuti berita beberapa waktu yang lalu ada satu kejadian ya, seorang yang penggiat sosial yang cukup terkenal ya, namanya Ade Armando, itu mengalami penganiayaan pada tanggal 11 April di aksi demo begitu ya. Jadi Ade Armando ini adalah seorang yang biasanya cukup berani menyuarakan apa yang sedang terjadi, mungkin dari sudut pandang yang berbeda dari mayoritas, dan kadang-kadang mungkin bagi banyak orang ini adalah satu hal yang penuh dengan resiko. Dan ternyata pada tanggal 11 April dia mengalami penganiayaan, memang belum jelas apa alasannya. Bapak Ade Armando ini mengalami luka cukup parah, bahkan mungkin sampai hari ini masih dirawat di rumah sakit dan pemulihan. Nah, kita tidak tahu ya setelah ini apakah beliau akan tetap berani menyuarakan suara-suara rakyat dan juga suara yang bukan suara mayoritas begitu ya, dengan apa yang dia alami. Ya, semoga saja dia terus memiliki keberanian yang demikian. Nah, tetapi kita membaca satu kejadian yang dialami oleh para rasul ketika mereka di dalam masa-masa mengalami sukacita ketika mereka mendapatkan kuasa dari Allah. Ya, setelah Yesus naik ke surga, mereka mendapatkan pencurahan Roh Kudus, dan kemudian mereka menjadi orang-orang yang sangat berani, berbeda sekali dengan sebelum Yesus naik ke surga. Setelah Yesus bangkit, mereka mengalami ketakutan yang luar biasa, tetapi setelah pencurahan Roh Kudus, mereka boleh menjadi orang-orang yang sangat berbeda. Dan di dalam bagian yang kita baca, para rasul ini mengalami satu ancaman ketika mereka memberitakan tentang Yesus yang bangkit dan yang menang itu. Ya, sebelumnya Petrus dan Yohanes itu berkhotbah di serambi Serambi Salomo begitu, dan kemudian mereka dipanggil oleh Mahkamah Agama. Bahkan mereka juga sempat mengalami pemenjaraan, tetapi dengan kuasa Allah yang begitu luar biasa, akhirnya mereka dibebaskan dengan cara yang ajaib. Nah, setelah mereka dibebaskan, mereka mengalami satu perjumpaan dengan malaikat, dan dengan jelas di sana dikatakan di dalam pasal 4 ayat 20 itu malaikat mengatakan, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Ya, begitu jelas, sehingga ketika mereka sudah dibebaskan, mereka tidak terus bersembunyi, tetapi mereka mengikuti apa yang dinyatakan oleh malaikat itu. Mereka datang kembali ke bait Allah dan bahkan dengan berani tetap mengajar tentang siapa Yesus itu. Nah, di tengah-tengah situasi yang demikian, mereka didatangi oleh imam besar Mahkamah Agama. Ya, jadi mereka dihadapkan kembali kepada Mahkamah Agama dan harus kembali berhadapan dengan imam besar. Dan sekali lagi mereka diperingatkan dengan keras untuk mereka tidak lagi memberitakan tentang Yesus. Tetapi satu hal yang menarik di tengah-tengah segala ancaman yang mereka dapatkan, bahkan resiko yang harus mereka tanggung, mereka menyatakan satu statement yang luar biasa. Ayat 29 mengatakan, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan,
Betapa kita melihat orang-orang yang diubahkan oleh kuasa Roh Kudus, mereka tidak lagi takut dengan resiko yang harus mereka tanggung, bahkan ancaman yang diberikan oleh institusi agama yang seharusnya menjadi tempat untuk memberitakan kebenaran. Tetapi mereka boleh tetap menyaksikan apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka dengar. Karena mereka mengatakan tidak mungkin setelah apa yang mereka lihat dan mereka dengar itu mereka berdiam diri saja. Mereka tidak takut akan segala konsekuensi yang harus ditanggung. Bahkan kalau kita membaca di dalam pasal 4 ayat 23 sampai dengan 31, setelah mereka menghadapi tantangan, mereka berdoa bersama-sama bukan untuk menghilangkan masalah, tetapi mereka berdoa untuk diberikan keberanian menghadapi segala konsekuensi yang harus mereka tanggung karena ketaatan mereka kepada Allah. Hari ini kita diingatkan juga untuk memiliki sikap yang sama. Kadangkala mungkin di dalam kehidupan kita juga diperhadapkan dengan kondisi di mana kita harus menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Bahkan mungkin kita harus menghadapi tantangan untuk hal itu. Bagaimana sikap kita? Apakah kita begitu takut dan kita memikirkan kenyamanan kita sendiri sehingga kita mengabaikan kebenaran Allah dan kita lebih tunduk kepada institusi-institusi yang ada atau kepada manusia karena kita tidak berani menghadapi tantangan? Kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita untuk kita boleh berani menyatakan kebenaran itu apapun resikonya. Karena kita tahu kepada siapa kita menundukkan diri kita. Kita harus taat kepada Allah. Karena hanya kepada Allah lah kita memberikan keseluruhan hidup kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu hari ini sedang menghadapi tantangan apa. Dan bagaimana sikap Bapak Ibu sekalian. Mari melalui firman Tuhan hari ini, apapun yang kita hadapi, kalau kita tahu betul itu adalah kebenaran Allah, bukan kita mau menang sendiri atau kita memprovokasi orang, tetapi kita harus mempunyai satu keberanian untuk menyatakan kebenaran itu, karena kita tahu bahwa Tuhan beserta dengan kita. Para rasul juga tidak mencari gara-gara, tetapi mereka siap menanggung segala konsekuensi yang harus mereka hadapi. Karena mereka tahu betul Allah meminta mereka memberitakan Injil. Mereka harus memberitakan kebenaran kepada banyak orang. Bapak Ibu, apakah hidup kita saat ini terlalu aman-aman saja? Ya, kita menutupi kebenaran karena kita ingin hidup kita tidak terganggu. Mari kita mengoreksi, mengevaluasi hidup kita. Kalau memang betul itu sudah seturut dengan kehendak Tuhan, memang ya jangan cari masalah begitu ya. Tetapi kalau kita tahu betul itu adalah kebenaran, sekalipun kita harus menghadapi tantangan, biarlah kita boleh maju bersama-sama dengan kuasa Roh Kudus yang menuntun kita dan akan menguatkan kita. Beberapa hari yang lalu saya menyaksikan sebuah film yang mengisahkan tentang seorang polisi yang menyaksikan bagaimana ternyata korpsnya itu terlibat di dalam penjualan narkoba. Dan dia harus melawan banyak orang, bahkan harus mengorbankan, mempertaruhkan nyawanya untuk dia mengungkapkan kebenaran. Di tengah-tengah segala risiko itu, seorang polisi ini pun tetap berkomitmen untuk mengungkapkan kebenaran. Dan pada akhirnya memang kebenaran itu terungkap, maupun dia harus berdarah-darah ketika dia mengungkapkan hal itu. Mungkin tantangan hari ini yang kita hadapi tidak seberat itu, atau kita tidak sampai berdarah-darah. Tapi mari kita boleh menjaga komitmen kita untuk kita tetap berani menyatakan hidup yang tunduk kepada Tuhan,
bukan hanya kepada manusia. Ketika Tuhan boleh izinkan kita ada di tengah-tengah masyarakat ini, biarlah kebenaran itu juga boleh terus diberitakan, supaya semakin banyak orang yang boleh merasakan sukacita di dalam Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menguatkan dan meneguhkan setiap kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Sebelum kita masuk di dalam doa syafaat kita, mari bersama-sama kita menaikkan satu pujian yang mengingatkan kita untuk kita boleh tetap setia apapun yang terjadi. Kita akan naikkan pujian setia, setialah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan, mengingatkan kami untuk kami boleh memiliki keberanian di tengah-tengah tantangan dunia yang harus kami hadapi saat ini. Biar kami boleh tetap menyatakan kebenaran ya Tuhan. Dengan kasih, dengan keberanian yang daripada Roh Kudus. Tolong kami Tuhan menyaksikan apa yang sudah kami alami, supaya dunia tahu bagaimana Engkau yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan terlebih biarlah kami juga memulai di dalam hidup kami, hidup yang Tuhan ubahkan karena kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Saat ini kami terus berdoa untuk kondisi perdamaian dunia, secara khusus untuk perang Ukraina dan Rusia. Kami berdoa Tuhan Kau yang terus campur tangan dalam penyelesaian permasalahan ini. Kami sungguh rindu ada perdamaian Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan untuk pihak-pihak yang terkait dalam setiap upaya perdamaian yang diusahakan, mari Tuhan Engkau campur tangan. Terima kasih Tuhan Engkau mendengar seru doa kami. Biarlah ketika Engkau menempatkan anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, mereka juga boleh menjadi agen-agen perdamaian dan boleh membawa damai Tuhan bagi dunia ini. Bapa, kami juga mau mengingat untuk upaya pemerintah di dalam penanggulangan penyebaran COVID. Kami sungguh berdoa setelah masa
mudik lebaran ini pun kondisi kami tidak menurun Tuhan, tetapi kami boleh bebas dari pandemi ini. Tuhan menolong setiap kebijakan yang diambil supaya sungguh boleh menjadi kebijakan yang tepat. Dan setiap pihak yang terkait mereka juga boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengingat juga untuk jemaat Tuhan, biarlah mereka boleh tetap bertumbuh di dalam iman pengenalan akan Engkau. Tengah-tengah situasi new normal ini Tuhan, Engkau yang terus campur tangan. Mereka boleh tetap rindu untuk beribadah, bersyukur untuk kesempatan beribadah onsite yang sudah mulai dibuka dengan kapasitas yang jauh lebih banyak. Dan Engkau juga yang boleh menggerakkan hati jemaat Tuhan untuk kembali datang ke rumah Tuhan. Dan kalaupun mereka masih berhalangan Tuhan untuk hadir, mereka boleh tetap memberikan hati yang sungguh untuk memuji memuliakan Engkau dimanapun mereka berada. Kau berkati untuk setiap orang yang bertugas memikirkan di dalam pelayanan ibadah ini Tuhan, supaya jemaat juga boleh tetap merasakan lawatan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau mengingat juga untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan, yang kesulitan ekonomi, mereka yang undur iman, mereka yang sedang mengalami permasalahan di dalam keluarga. Tuhan, Kau menilik mereka satu persatu. Bilang Kau yang boleh mendengar seru doa mereka. Engkau yang menjawab setiap pergumulan mereka Tuhan sesuai dengan waktu dan caramu Tuhan. Doa bagi mereka yang merindukan teman hidup, mereka sedang mencari pekerjaan. Tuhan menolong mereka. Mari Tuhan, Engkau tilik setiap jemaat Tuhan satu persatu. Mereka yang sakit Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara yang mungkin sedang lemah tubuh. Mari Bapak Ibu yang boleh tahu namanya boleh sebutkan di dalam doa. Bersama-sama kita akan membawa di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini seru doa kami percaya Engkau yang akan menjawab doa-doa kami seperti yang Tuhan kehendaki. Bila kami boleh terus menundukkan diri di dalam kuasa-Mu dan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami mengakhiri doa pagi kami hari ini, kami mau meminta berkat-Mu. Kasih karunia dari Allah Bapa, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus yang berlimpah, kekuatan penghiburan dan pertolongan Roh Kudus beserta dengan setiap kami, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.